Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Al-Latifatul Rabi'atu, intisari nomor 4 adalah firman Allah berbunyi, Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Hanya saja mengharamkan ya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian akan bangkai, akan darah dan daging babi. Huwa ala hazfi mudaf, dianya firman Allah dengan metode membuang mudaf. Artinya hurrima alaikum aklul maitati, diharamkan terhadap kalian memakan bangkai, wa akla lahmil khinzir, dan memakan daging babi. Seperti firman Allah yang berbunyi, was'alil qaryah, tanya olehmu wahai Muhammad kepada negeri tersebut. Maksudnya was'al ahlal qaryah, tanya olehmu ke penduduk kampung. Membuang mudaf itu dengan metode majarz mursal. Berkata Imam Alusi, wa idafatul hurmati ilal ain ma'a annal hirmata min al-ahkamis syar'iyyah wa laysat mimma tata'allaqu bil ahyan isyaratun ila hirmatat tasarruf fil maitati min jami'il wujuh bi aksari tariqin wa awkadih. Mengidofakan haram kepada benda, mengidofakan haram kepada benda beserta sesungguhnya haram itu di antara hukum-hukum syariah. Walaysat, tidak ia haram, mimma, itu dari perkara-perkara tata'allaku, yang berhubungan ia haram dengan benda. Haram itu adalah hukum syariah. Hubungannya kemana? Ta'alluqnya kemana? Haram, wajib, sunnah, itu hubungannya kemana? Hah? Ke? Ya, hukum syariat. Hubungannya, objeknya siapa? Manusia. Perbuatan manusia. Jadi hubungnya ke perbuatan. Nah, sekarang diidofahkan bukan kepada perbuatan, tapi diidofahkan kepada benda. Kok mau lurus pecinya? Udah lurus? Nah, itu miring rasanya. Mengidofakan hukum haram kepada benda. Haram itu bukan kepada benda, tapi kepada perbuatan manusia. Haram makan bangkai, memakan bangkai, bukan haram bangkai.
wajib sholat, artinya wajib mengerjakan sholat. Nah, jadi mengidafakan haram ke benda serta sesungguhnya haram itu termasuk hukum-hukum syariah dan tidaklah dianya haram di antara hal-hal yang berkaitan dengan benda. Nah, metode tersebut adalah isyarah. Mengidafakan hukum haram ke benda itu menunjukkan kepada haram tasarruf. Haram tasarruf pada bangkai dari seluruh bentuk caranya, dari seluruh cara-cara tasarruf, dengan metode yang paling ringkas dan yang paling akurat. Bi aqsari tariqin, dengan jalan yang paling ringkas, wa aukadihi, dan yang paling kuat. Harrama alaikumul maitata, Allah haramkan kepada kalian akan bangkai, mengharamkan akan bangkai. Nah, pemahamannya dalam bahasa Arab, kalau model itu bahasanya, maka apapun bentuk penggunaan bangkai hukumnya haram. Memakannya, menjualnya, kemudian merubah bangkai kemudian dijual, atau apalagi kulitnya, tulangnya, dagingnya, minyaknya, lemaknya diambil, minyak bangkainya, kecuali kulit apabila telah disamak. Ini pengecualian. Kalau sekiranya digunakan hukum atau cara yang lebih panjang, maka Allah haramkan kepada kalian memakan daging bangkai, tulang bangkai, kemudian lemak bangkai, kemudian menjual bangkai, kemudian mendapatkan uang dari bangkai atau menyewakan bangkai, semuanya akan haram. Misal antum tembak harimau, lepas itu diawetkan, dikasih di dalamnya busa, atau dijadikan mumi, kemudian dijual, kan tidak makan. Apa hukumnya? Nah, kalau disebut oleh Allah, mudafnya dizahirkan, Allah haramkan kepada kalian memakan bangkai, mafhumnya apa? Yang lain belum tentu haram. Tapi dengan dibuang mudaf langsung dihubungkan ke bangkai, maka maknanya umum. Nah, min jami'il wujuh, dari seluruh cara penggunaan. Bi aqsari tariqin, dengan metode yang paling ringkas, yang paling akurat. Begitu caranya. Jadi apabila kita ingin melarang seseorang dari perkara, melarang seseorang dari segala hal, maka buang mudafnya. Lemari ini tidak boleh digunakan. Jangan letakkan sesuatu di atas lemari. Mana lebih umum? Ketika dikatakan tidak boleh menggunakan lemari, kemudian masih ada celah, dia bersandar di situ, termasuk penggunaan lemari? Tidak. Boleh bersandar? Boleh, karena tidak menggunakan. Tapi coba buang menggunakannya. Mana bahasanya? Lemari ini haram. Nah, kalau bilang lemari itu haram, maka semuanya sudah nggak boleh. Karena bahasanya haram. Mendekatinya, melihatnya, berfoto di situ, menyandar, semuanya.
itu nggak tahulah kalau bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, membuang mudaf itu memberi faedah am. Berkata Abu Sa'ud, wa innama khassa lahmul khinzir, hanya saja dikhususkan daging babi beserta anna sa'ira ajza'i aidan fi hukmi, sesungguhnya seluruh bahagian-bahagiannya babi, sesungguhnya seluruh bagian-bagiannya babi juga fi hukmihi, pada hukumnya daging babi. Di sini bagaimana pula? Ketika dihilangkan mudaf pada bangkai, memberikan faedah am. Lalu kenapa di masalah babi hanya disebut daging? Allah haramkan kepada kalian daging babi, berarti tulangnya kan nggak haram. Nah, kemudian taringnya nggak haram. Kita ambil taring babi, kita jual untuk jadi kalung, atau jadi anting. Ini kebanggaan orang-orang Papua itu, dia punya kalung dari taring babi, kita jual misalnya. Atau rantai babi, rantai babi itu miliaran harganya. Pernah antum ketemu babi punya rantai? Bukan babi yang dirantai, dia punya rantai. Itu kayaknya mitos atau bagaimana. Nah, rantai babi, mantiko babi, nah, mantiko kucing, mani gajah. Itu orang pesisir tahu. Jadi semua yang berkaitan dengan babi haram. Kulitnya, kukunya, tai babi, kencing babi, anak babi, lemak babi, tulang babi. Lalu kenapa disebutkan di ayat cuman daging saja? Jawab, li'annahu ma'dhamu ma yuqalu minal hayawan. Karena sesungguhnya daging itu rata-rata yang dimakan dari hewan. Karena sesungguhnya daging itu sebahagian besar rata-rata yang dimakan dari hewan. Wasairu ajza'ihi bimanzilati tabi'i lahu, seluruh organ-organnya babi, seluruh bagian-bagiannya babi itu menempati posisi mengikut baginya daging. Nah, al-ahkamus syar'iyyatu, hukum hakam syariat. Dalam ayat ini ada beberapa hukum, 7 hukum yang diistinbat oleh Syekh Ali As-Sabuni berdasarkan beberapa kitab. 1. Hal al-muharramu fi ayatil maita al-aklu awil intifa'u, apakah yang diharamkan? Hal al-muharramu, apakah yang diharamkan? Fi ayatil maita, pada ayat bangkai. Ayat bangkai artinya innama harrama alaikumul maita, itu al-aklu memakannya, atau intifa'u memanfaatkannya. Jawab, waradat tahrimu fi hadhil ayah musnaddan ila ayanil maita waddam. Warid pengharaman pada ini ayat, warid pengharaman pada ini ayat hal keadaan disandarkan ke ayanil maita, benda-benda bangkai atau ain bangkai, waddam dan darah. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha'u halil muharramu al-aklu faqat am yahrumu sa'ir wujuhil intifa. Sungguh berbeda ulama fikih
sungguh berbeda ulama fikih, apakah yang diharamkan itu memakan saja ataukah diharamkan seluruh cara-cara mengambil manfaat. Sungguh ikhtilaf, sungguh berbeda pendapat fuqaha, apakah yang diharamkan memakan saja ataukah haram seluruh cara-cara mengambil manfaat. Li'annahu, karena sesungguhnya lamma hurimal aklu hurimal bai'u, tatkala diharamkan memakan, niscaya diharamkan menjual. Lamma hurimal aklu hurimal bai'u, tatkala diharamkan memakan, niscaya diharamkan menjual. Wal intifa'u bi syai'in minha, dan juga diharamkan mengambil manfaat dengan apapun darinya bangkai. Li'annaha maitatun, karena dia bangkai. Kecuali mastasnahu dalil, sesuatu yang mengecualikan akannya oleh dalil. Wa zahaba ba'dul ulama ila anna al-muharram innama huwa al-aklu faqat bidalil kulu minat tayyibat kulu min tayyibati ma razaqnakum. Berpendapat sebagian ulama kepada sesungguhnya yang diharamkan, zahaba ba'dul ulama'i, berpendapat sebagian ulama, ila kepada annal muharrama, sesungguhnya yang diharamkan, innama huwa, hanya saja dia yang diharamkan itu al-aklu faqat, makan saja. Dengan dalil firman Allah yang berbunyi, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik, ma razaqnakum, sesuatu yang kami beri rezeki kepada kalian. Ayat ini berada pada sebelum daripada ayat innama harrama alaikumul maitah. Karena ayat ini satu urutan, wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik, kami beri rezeki kepada kalian. Diharamkan kepada kalian bangkai, berarti makan. Karena cerita sebelum ayat haram bangkai adalah perintah memakan yang baik-baik. Wahai orang beriman, makanlah yang baik-baik. Allah haramkan kepada kalian bangkai, berarti makan bangkai. Nah, karena dia sejalan, serasi. Perintah sebelumnya kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa bidalili ma ba'da, juga dengan dalil ayat setelahnya. Famanitturra ghaira baghin wala adim fala isma alaihi. Itu urusan apa itu? Makan juga. Famanitturra ghaira baghin ay utturra ilal akal, terpaksa untuk makan bangkai. Jadi awal ayat pertama urusan perintah makan yang baik-baik, kemudian di tengah Allah haramkan bangkai, tidak disebut makan atau apa. Kemudian di ujung siapa yang terpaksa memakan boleh memakan, hukumnya tidak haram. Maka secara otomatis lihat kalimat sebelumnya, lihat kalimat setelahnya, maka kalimat di tengah juga bermakna makan. Itu dalilnya. Berkata Imam Jassas, wa tahrimu yatanawalu sa'ira wujuhil manafi'. Pengharaman itu mencakup seluruh cara-cara mengambil manfaat. Wa tahrim, pengharaman, yatanawalu, itu mencakup seluruh cara-cara mengambil manfaat. Fala yajuzul intifa'u bil maitati ala wajhin,
maka tidak boleh mengambil manfaat dengan bangkai atas cara apapun. Tidak boleh mengambil manfaat dengan bangkai atas cara apapun. Wala yut'imuha al-kilaba wal jawariha. Tidak juga boleh memberi makan ia seseorang akannya bangkai kepada anjing, kepada binatang buas, kepada ikan lele. Nah, tidak boleh seseorang memberi makan akannya bangkai kepada anjing, kepada jawarih, binatang buas, binatang yang digunakan untuk menangkap binatang buruan, apakah itu anjing mu'allam ataupun burung elang, termasuk juga lele. Nah, hari ini lele dimakan, kasih makan ayam-ayam mati. Hukumnya kan haram. Kenapa haram? Li'anna dzalika darbun minal intifa'i biha. Karena sesungguhnya demikian memberi makan kepada hewan itu sebahagian dari mengambil manfaat dengannya bangkai. Allahu Akbar. Sa'ira wujuhul intifa, wujuhul manafi'. Pengharaman itu mencakup seluruh cara-cara pemanfaatan, maka tidak boleh mengambil manfaat dengan bangkai ala wajihin dengan cara apapun. Wala yut'imuha, tidak boleh memberi makankan ia seseorang akannya bangkai kepada anjing dan kepada jawarih. Jawarih jama' dari jarih, artinya hewan yang kita didik untuk menangkap binatang buas. Binatang buruan. Lianna dzalika, karena sesungguhnya demikian memberi makan ke anjing, dorbun itu satu macam dari intifa'i biha, mengambil manfaat dengannya bangkai. Wa qad haramallahu al-maitata tahriman mutlaqan mu'allaqan bi'ainiha. Sungguh telah mengharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan bangkai. Sungguh telah mengharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan bangkai, tahriman mutlaqan, akan pengharaman yang umum. Tahriman mutlaqan, pengharaman yang umum, mu'allaqan, yang dikaitkan dengan ainnya bangkai, seperti yang dibahas pada Latifatul Rabi'ah intisari keempat. Ketika pengharaman ditaklikkan langsung, dikaitkan langsung ke bangkai, maka maknanya am. Fala yajuzul intifa'u bi syai'in minha, maka tidak boleh memanfaatkan dengan apapun darinya bangkai, kecuali ayyukhassa bidalili, bahwa dikhususkan ia am dengan dalil, bahwa dikhususkan ia am dengan dalil. Yajibut taslimu lahu, yang wajib taslim baginya dalil, dengan dalil yang wajib taslim baginya dalil. Tapi kalau dalilnya dhaif, enggak juga. Dalil yang wajib taslim, wajib diterima. Karena menurut kaidah usul demikian, setiap sesuatu yang am yutraku ala amih illa idza kana dalilu ya khusuh. Apabila ada dalil am, dibiarkan am.
Nggak boleh kita mentaksisnya, kecuali kalau ada dalil yang mentaksisnya. Jadi menurut kaidah bahasa Arab, seperti intisari nomor 4, apabila tahrim diidofahkan langsung kepada bangkai, maka faedahnya adalah haram menggunakan apapun dari bangkai tersebut. Maka ayat harrama alaikumul maitata maknanya adalah Allah haramkan kepada kalian memanfaatkan bangkai. Apapun bentuk pemanfaatan tidak boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Di antaranya adalah memanfaatkan kulit bangkai. Ini dalilnya khas dari Nabi, ketika Nabi memerintahkan kepada sahabat untuk mengambil kulit dari kambing Sayyidatina Ummi Salamah yang sudah mati. Nabi katakan bisa dimanfaatkan dengan cara disamak. Nah, hanya kulit bangkai yang bisa disucikan, hanya kulit bangkai yang bisa dimanfaatkan, yang lain tidak boleh. Jadi usaha memberi makan ikan lele dengan bangkai-bangkai yang ada, itu hukumnya haram. Ada kucing mati, masukkan ke kolam lele. Kemudian ada ayam tetangga mati, masukkan ke ikan lele. Terjadi penyakit ayam, mati mendadak satu kandang ayam potong, dijual sama yang punya lele, dia jual, transaksinya haram. Setelah itu dibeli, dimasukkan lagi ke dalam kolam lele, jadi haram lagi. Jadi satu-satunya cara dengan bangkai ya dibuang, dikubur, lanjutkan ke sungai situ biar ada ikan yang makan. Haram. Buang ke sungai, tidak ada yang makan, jadi haram. Kalau misalnya seperti buru-buru babi itu kan, ya, kan tuh anjing-anjingnya tuh makan daging babi. Termasuk memberi makan juga. Nah, kalau dia beri makan haram juga. Ini dimakan langsung di situ sama anjing. Nah, itu lepas daripada tanggung jawab dia. Itu namanya anjing makan babi. Kalau anjing makan babi nggak haram. Nah, tapi kalau tuannya ngasih makan, dibiarkan, ini hukumnya haram. Nah, dibiarkan. Tapi kalau dia baru datang situ anjingnya kenyang, ya sudah, dia lepas pada kontrolnya. Jadi yang terjadi hari ini bukan ngasih makan sama anjing. Ada orang ikut berburu ngambil daging babi, itu dibawa pulang untuk makan keluarga. Nah, mungkin ada juga yang dibuat bakso. Hati-hati bakso yang murahan. Nah, ini hukum ini dah lama sebetulnya, cuman diperbaharui lagi. Nah, berarti kalau ada hewan yang mati, langsung antum kubur. Ada niat-niat melemparkan ke tempat lain untuk dimakan misalnya, maka hukumnya tidak boleh. Lempar saja ke sana, ada ular di situ, biar makan ular, niat sedekah. Nah, sedekah dengan yang haram. Hukum kedua, ma huwa hukmul maita minas samaki wal jarad? Apakah dianya hukum bangkai ikan dan bilalang? Tadammanatil ayatu at-tahrim, mengandung oleh ayat tersebut
akan pengharaman bangkai, pengharaman darah, pengharaman daging babi, dan pengharaman ma uhilla li ghairillah, sesuatu yang disembelih untuk selain Allah, sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Fa ammal maitatu fahiya ma mata minal hayawan hatfa amfi min ghairi qatli. Maka adapun bangkai itu niscaya, fahiya maka dianya bangkai, ma mata adalah sesuatu yang mati, min bayaninya apa sesuatu itu? Hewan-hewan. Hatfa amfi, hatfa amfi datang ajalnya, itu mana hatfa amfi. Nah, datang ajalnya, min ghairi qatlin, dari tanpa dibunuh, dari tanpa dibunuh, mati sendiri. Au maktulan, atau dibunuh, bi ghairi zakatin syar'iyatin, dengan selain penyembelihan secara syarak, dengan selain penyembelihan secara syarak. Zaki Rahman, kita ikat harimau, kita hadapkan ke kiblat, kita sembelih dengan pisau yang tajam, tidak lupa membaca basmalah, bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sembelih lehernya, ucapan bismillah diiringi lantunan takbiran pas hari raya Idul Adha. Apa hukum harimau itu? Hah? Bangkai atau tidak? Bangkai atau tidak? Kan sudah disembelih secara syarak, pakai takbiran, madhab kiblat, PPC, dipegang ramai-ramai, nggak lupa baca bismillah. Kenapa untuk katakan bangkai? Hah? Nggak tahu. Seekor sapi terperosot masuk dalam sumur, sumur bor. Nah, kemudian usaha untuk dikeluarkan nggak bisa. Kalau dibiarkan dia mati. Kemudian ditusuk, ditombak dari luar, ditusuk-tusuk dan tombak, mati dia. Apa hukum sapi tersebut? Bangkai itu bukan? Bangkai? 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 Ketika sembelih kambing hari raya korban, sembelih induknya, kemudian waktu dicuci perutnya dapat anaknya, bangkai atau bukan? Hah? Bangkai itu bukan? Ya, anaknya, induknya. Bangkai enggak? Ada disembelih secara syariat? Bangkai bukan? Enggak. Lihat bahasanya di sana. Bangkai itu adalah hewan yang mati sendiri. Oke. Kambing mati sendiri, sapi mati sendiri, harimau mati sendiri. Enggak diapa-apain, mati sendiri karena ajalnya datang. Itu jelas bangkai. Nah, sekarang dibunuh, disembelih bukan dengan penyembelihan secara syarak. Bukan dengan penyembelihan secara syarak. Tadi saya sembelih harimau secara syarak, untuk mengatakan bangkai. Kemudian anak kambing yang mati sendiri di perut induknya, untuk mengatakan halal.
Padahal nggak disembelih. Kita sembelih induknya, kupas kulitnya, bedah perutnya, pas dibersihkan, ada anaknya di dalam 2 ekor. Belum disembelih, dah mati. Dibersihkan oleh siapa namanya? Farid sama digoreng dia, dimakan dia. Itu bangkai itu bukan? Kenapa? Kan nggak disembelih secara syara. Hah? Ikut sama induknya. Harimau tadi bangkai nggak? Berarti boleh dah makan. Besok kita korban harimau aja lah. Sapi yang terpelihara dalam sumur bor tadi, halal atau haram? Halal atau haram? Nah, ini namanya tidak jelas hukumnya. Jawaban yang tidak jelas. Kenapa jawaban tidak jelas? Karena antum tidak mengenal bahasa zakatin syar'iyyah. Penyembelihan secara syara itu apa sih? Hah? Penyembelihan secara syara itu apa? Penyembelihan secara syara adalah menghilangkan ruh dari hewan hidup dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Itu penyembelihan secara syara. Sapi yang terperosot dalam sumur bor tidak bisa lagi cara diselamatkan kecuali dengan disembelih, lehernya di bawah, bagaimana menyembelihnya, buntut di atas. Dah goyang-goyang ekornya. Ini kalau biarin mati, kita tusuk. Maka itulah penyembelihan syar'inya. Halal dimakan. Nah, bayi kambing, bayi makhluk hidup yang lahir dari induk yang disembelih, itulah penyembelihannya. Zakatul janin, zakatul ummi. Penyembelihan maknya, induknya itu ikut penyembelihan anaknya. Halal dimakan. Sementara harimau yang antum katakan tadi penyembelihan secara syar'i, itu enggak syar'i. Karena tidak diizinkan oleh syara. Karena dia enggak halal dimakan. Nah, jadi harimaunya haram. Walaupun ritualnya kayak syar'i, dia enggak syar'i itu. Itu non syar'i. Nah, justru yang ditusuk dalam sumur itu yang syar'i. Baca dalam bab penyembelihan, kalau ada hewan liar, hewan jinak tiba-tiba jadi liar, maka sembelihannya adalah penyembelihannya bagaimana mungkin menghilangkan nyawanya. Nah, itu sudah penyembelihannya. Khair. Sudah dipahami? Itulah bangkai yang disembelih tidak dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Cara yang dibenarkan oleh syariat itu macam-macam caranya, tergantung dengan hewannya. Hewan buruan, bagaimana cara penyembelihan secara syariat? Lepaskan anak panah, baca basmalah. Ketika Anda melepaskan anak panah, baca basmalah, maka dia mati. Itulah sembelihan secara syariat. Lepaskan anjing mu'allamnya, kemudian digigit, mati. Itulah penyembelihan secara syariatnya. Wa kana al-arabu fil jahiliyah yastabihunal maita. Adalah orang Arab di zaman jahiliyah itu mereka membolehkan bangkai. Adalah orang Arab di zaman jahiliyah itu mereka membolehkan bangkai. Falamma harramahallahu ta'ala, maka tatkala mengharamkan akannya bangkai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadalu fi dzalikal mu'minin. Mereka membantah pada demikian akan orang beriman. Mereka bantah orang beriman. Ketika Allah haramkan bangkai, mereka bantah orang beriman. Apa kata mereka? La ta'kuluna mimma qatalahullah.
wa ta'kuluna mimma tazbahuna bi aydikum. Logika Arabi, orang Arab jahiliyah itu lumayan lancar logikanya. Nah, kata mereka, kalian tidak memakan dari sesuatu yang membunuh akannya oleh Allah. La ta'kuluna, tidaklah kalian memakan mimma dari sesuatu yang membunuh akannya oleh Allah. Sementara kalian memakan sesuatu yang kalian sembelih dengan tangan kalian sendiri. Kambing mati sendiri, siapa yang nyebut nyawanya? Allah. Allah yang sembelih, kalian nggak makan. Tapi kalian nyembelih sendiri, kalian makan. Mana yang lebih bersih, sembelihan Allah, sembelihan kalian? Nah, itu logika orang jahiliyah. Mereka tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah itu telanjang bulat. Itu karena gaya berfikirnya, sesungguhnya kita sedang beribadah menyembah Allah, jadi jangan bawa pakaian-pakaian yang pernah kita lakukan buat maksiat. Sementara seluruh pakaiannya pernah dia pakai untuk buat maksiat, sehingga tidak ada pakaian yang bisa dibawa untuk tawaf. Ya, dilepasin pakaiannya, taulah dia bugil. Kenapa sampai Hijr Ismail itu dibangun oleh bangsa mereka setengah lingkaran? Karena tidak menemukan uang halal lagi untuk melengkapinya. Tidak menemukan uang halal untuk melengkapinya. Jadi ide itu yang diwarisi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk Allah itu mesti yang halal. Nah, untuk rumah Allah itu mesti yang halal. Kalau kita ibadah harus bawa yang halal. Sementara pakaian dari hasil judi, pakaian pernah dipakai untuk perbuatan haram, akhirnya dilepaskan pakaian. Tahu dia bugil. Nah, sa'i Safa Marwah bugil. Nah, cerdas gaya berpikirnya, tapi sesat. Nah, bukan setiap yang cerdas itu benar. Nah, begitu juga di sini. Hewan yang mati dengan sendirinya berarti Allah yang mencabut nyawanya, kalian nggak mau makan. Sementara kalau kalian sembelih sendiri, kalian makan. Berarti sembelihan kalian lebih suci daripada sembelihan Allah. Itu bantahannya. Akhirnya Allah turunkan dalam surah Al-An'am, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Sesungguhnya setan-setan itu sungguh mengilhamkan mereka, sungguh membisikkan mereka kepada wali-wali mereka supaya bahwa mereka membantah kalian, supaya bahwa mereka membantah kalian. Jika kalian taat sama mereka, sesungguhnya kalian sungguh orang-orang musyrik. Nah, sesungguhnya kalian sungguh orang-orang musyrik. Allah turunkan ayat itu. Tuh coba lihat, memang masuk secara logika. Itu adalah ilham, itu adalah wahyu, itulah bisikan syaitan kepada pengikut-pengikut setianya supaya mereka bisa berdebat dengan kalian. Walaupun kalian menganggap itu sebuah logika yang mirip benar, kalau kalian ikuti, kalian akan ikut musyrik. Nah, lihat hari ini bagus argumennya, padahal nggak sholat. Bagus-bagus argumennya pada orang-orang kafir untuk menjatuhkan Islam dan lain-lain sebagainya, untuk mengkritik syariat, sehingga sebahagian orang-orang yang lemah iman dan akidahnya terpeleset dengan argumen dan logika-logika seperti itu. Nah, seperti logika-logika kaum liberal. Kenapa dia dapat ide-ide seperti itu? Itu setan yang mewahyukan kepada mereka. Titik. Fal maitatu haramun bin nassil qati'. Bangkai
hukumnya haram dengan nas yang konkret. Waqad waradat haditsu katsiratun, sungguh warid beberapa hadis yang sangat banyak, tufidu, yang memberi faedah ya hadis, takhsisal maitah, mentaksis bangkai. Jadi ada beberapa bangkai yang tidak haram. Minha, diantaranya adalah hadis-hadis berikut. 1. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhilla lana maitatani wa damani, dihalalkan bagi kita akan 2 bangkai dan 2 darah. Dihalalkan bagi kita akan 2 bangkai dan 2 jenis darah. Bangkai pertama adalah samak, bangkai ikan, wal jarad, dan bangkai bilalang. Kemudian darah yang halal adalah kabid wa tihal, hati dan limpa. B. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang laut. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahar walaysa ma'ana illa qalilun minal ma'." Kami adalah masyarakat nelayan. Kami mengarungi lautan dan kami tidak bawa air untuk minum kecuali sedikit. Hal natataharu min ma'il bahar, bolehkah kami bersuci dari air laut? Nabi menjawab, wat tahuru ma'uh al-hillu maitatuh, dianya laut itu suci mensucikan airnya, halal bangkainya. Berarti bukan ikan saja, apa saja yang hidup dalam laut itu halal hukumnya. Nah, termasuk kepiting, kemudian yang panjang itu cumi, gurita, Masya Allah, ubur-ubur, kalau bisa diolah, kalau nggak merusak nggak ada masalah. Tapi tanya dulu sama orang laut, ini halal dimakan atau tidak, ini menyebabkan sakit atau tidak. Termasuk ada sejenis ikan yang nggak boleh dimakan. Siapa? Buntal. Nah, itu nggak boleh dimakan. Tapi ada yang bisa memakannya. Kalau nggak pandai masaknya mati. Nah, mendingan jangan dicoba-coba. Kalau mau coba-coba dengan daun-daun yang ada itu lumayan aman. Paling ini muntah-muntah. Tapi kalau keracunan hewan laut itu lumayan berbahaya. Ini mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tapi beda sama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah hanya menghalalkan ikan saja, yang normal-normal saja. Yang aneh-aneh nggak boleh. Kalau mazhab Imam Syafi'i, selagi hidup di air, di laut, bukan 2 tempat, maka hukumnya halal walaupun sudah jadi bangkai. Nah, sesuai dengan hadis Medan. Nah, Bang Medan juga punya hadis, setiap yang dalam air halal kecuali kapal selam. Kata Imam Syafi'i, walaupun berbentuk anjing sekalipun, kalau dia hidup hanya dalam air saja, maka hukumnya halal. Berdasarkan hadis ini, al-hillu maitatuh, halal bangkainya laut. Artinya bangkai hewan yang hidup dalam laut. C. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kharaja, sesungguhnya Sayyidina Jabir bin Abdullah itu keluar, ya Sayyidina Jabir bersama Sayyidina Abi Ubaidah ibnul Jarrah, yatalaqqa airan li Quraisyin, menghadang ia Sayyidina Jabir akan air rombongan dagang milik Quraisy.
wa zawwadana jaraban min tamrin, dan memberi bekal ia Nabi akan kami akan sekantong dari korma. Fantalaqna, maka kami pun berangkat menyisiri sahilil barat, pantai, tepi laut. Sahilil bahar, tepi laut, artinya pantai. Farufi alana, lalu diangkat bagi kami di atas pantai laut atau tepi laut, kahaiatil kasibid dokham, seperti bentuk tumpukan pasir yang besar. Seperti bentuk tumpukan pasir yang besar. Dari kejauhan nampak seonggok besar sekali. Fa'atainahu, maka kami datangi akannya tumpukan. Kami periksa, kami cek, ternyata dia adalah dabbah. Nah, hewan. Dikatakan di sana hewan melata, di sini maksudnya hewan saja. Dia adalah dabbah. Tud'a, yang disebut dengan ambar, paus. Nah, bukan paus yang kaki dua, paus yang tanpa kaki. Yang disebut dengan paus. Berkata Sayyidina Abu Ubaidah, maitah, sudah mati, tidak bernyawa lagi. Kata Sayyidina Abu Ubaidah. Summa qala, kemudian beliau berkata, beliau sebagai amirnya, beliau sebagai panglima perangnya, beliau yang memutuskan. Kemudian beliau berkata, bal nahnu rusulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Memang ini dah bangkai. Allah haramkan kepada kita bangkai. Dan ini sudah jadi bangkai. Pada saat itu belum ada hadis penghalalan bangkai. Kita ini kan utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya katakan, ketika seseorang berada dalam ketaatan, dia punya keberanian dan punya harap ta'alluq yang tinggi kepada Allah. Nah, kata mereka, ini mati, ini sudah jadi bangkai, tapi kita utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqad turirtum, sungguh kalian sudah terdesak. Sungguh kalian sudah terdesak. Perbekalan yang dikasih Nabi hanya sekantong kurma, dan itu sudah habis. Fakulu, makan saja. Ini istimbatnya begitu. Kita utusan Nabi, kita bukan untuk cari duniawi, kita bukan berbuat maksiat, kita menjalankan perintah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kondisi kita sudah dalam keadaan darurat. Ini adalah anugerah dari Allah, makan saja. Timbul sebuah keyakinan dengan nusratullah karena dia berada di jalan yang benar. Ingat ayat yang tadi. Nah, kata Nabi, kata Allah SWT menegur Nabi Musa alaihissalam, la yakhafu ladayyal mursalun illa man zalama nafsah, illa man zalam, kecuali yang menzalimi dirinya, itu yang akan takut. Kenapa? Dia ragu untuk menerima pertolongan Allah karena dia sedang maksiat. Tapi kalau orang dalam ketaatan, dia akan berada dalam keberanian. Keberanian Sayyidina Abu Ubaidah katakan, makan saja. Kita ini dalam perintah Allah. Qala, berkata Sayyidina Jabir, fa'aqamna alaihi syahra, maka kami tetap di atasnya ikan sebulan. Artinya kami makan di atasnya ikan selama 1 bulan. Hatta saminna, sehingga kami gemuk semua. Jadi yang mau gemuk makan ikan, yang sudah gemuk kurangi makan ikan, makan tulang ikan. Nah, qad saminna, kami sudah gemuk, kami gemuk. Wa zakaral hadis, beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, panjang sekali hadisnya.
Nah, sampai mereka mengabadikan berapa besar ikan itu, sehingga Sayyidina Abu Ubaidah perintahkan, coba kalian tegakkan dua tulang daripada rusuk ikan itu. Dibikin kayak gubah Maulid Nabi. Kemudian disuruh lewat di sana, onta dengan orang yang paling tinggi bisa lewat. Kemudian beliau katakan, masuk ke dalam tempat matanya. Masuk satu orang, ditambah lagi sampai 5-7 orang masuk dalam bola matanya. Mana besar ikannya itu? Singkat cerita, falamma qadimal Madinah, tak kala kami sampai di kota Madinah, ataina, kami lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazakarna dzalik, kami sampaikan demikian kepadanya Nabi. Apa kata Nabi? Wa rizqun akhrajahullahu lakum. Dia adalah rezeki yang mengeluarkan akannya oleh Allah untuk kalian. Hari ini ada orang baik hati sekali, ada paus terdampar, didorong ke laut biar suruh berenang lagi. Kata Nabi, itu rezeki yang Allah keluarkan untuk kalian. Ya tinggal dipotong. Pergi dia ke tempat ikan, enggak ada yang ngadang. Udah keluar di tepi pantai yang besar, disuruh masuk lagi ke laut. Mati juga, dikubur. Pasalnya dipotong, dibuat ikan asin. Tapi mereka takut yang ikan besar. Nanti kalau ada di mana antum terdengar ikan terdampar, udah mati, nah, pergi ke situ, potong-potong, sunnah. Rizqun akhrajahullahu lakum. Pernah terjadi pesisir? Antum apa ya? Itu dikubur, rezeki dari Allah dikubur. Antum udah baca hadisnya itu? Oh, nanti terjadi lagi sekali lagi. Tinggal dipotong-potong bawa ke sini. Rizqun akhrajallahu lakum. Hadza sunnatu Abi Ubaidah bin Jarrah. Langsung antum bikin kenduri besar-besaran. Pas beranak kawin, udah ikan itu semuanya, goreng ikan, gulai ikan, dendeng ikan, sayur ikan, kemudian bikin pempek ikan. Fahal ma'akum min lahmih. Lihat Nabi di sini. Apakah ada bersama kalian dari dagingnya? Sesuatu? Kalau ada, patut imunana. Kalian beri makanlah ke kami. Nabi pengen juga minta daripada daging tersebut. Fa'arsalna ila Rasulillah, kami kirim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam darinya daging. Fa'akala, Nabi makan akannya daging ikan paus. Jadi salah satu yang pernah Nabi makan adalah daging ikan paus. Kemudian riwayat tersebut, daging itu dipotong-potong oleh sahabat lalu dikeringkan. Jadi yang dibawa ke Madinah adalah daging yang sudah dikeringkan. Maknanya ikan asin. Sunnah makan ikan asin. Jadi kalau hidup di kampung makan ikan asin, itu sunnah Nabi. Nabi pernah makan. D. Hadis Sayyidina Abi Aufa, ghazawna ma'a Rasulillah. Kami perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat. Hadis tadi riwayat Bukhari Muslim. Yang ragu-ragu untuk makannya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kami berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam 7 kali perang. Kami makan bilalang. Ini juga hadis riwayat Imam Muslim. Makan bilalang. Kami, tapi Nabi tidak ada secara pasti memakan bilalang dalam perang tersebut. Tapi sahabat pernah, kata Sayyidina Abi Aufa, kami pernah perang bersama Nabi 7 kali, kami memakan bilalang.
Wa qad khassa jumhur fuqara min al-ayah maitatal bahar li hadis sabiqa as-sabiqati dzikru. Maka sungguh mentaksis, mengkhususkan oleh jumhur fuqaha minal ayah dari ayat tersebut. Ketika ayat tersebut mengatakan Allah mengharamkan bangkai, berarti am. Kemudian ditaksis maitatal bahri, bangkai hewan laut. Mentaksis oleh jumhur ulama dari ayat tersebut maitatal bahri, akan bangkai hewan laut boleh dimakan. Lil ahadis, karena beberapa hadis as-sabiqati al-dzikru, yang telah terdahulu penyebutannya. Kama abahu, sebagaimana mereka membolehkan aklal jarodi, memakan bilalang, kecuali annal hanafiyata, sesungguhnya ulama mazhab Hanafi haramut tawfiya minas sama, mereka mengharamkan yang tenggelam dari ikan. Tawfiya, yang sudah tenggelam. Jadi bangkai itu awal-awal mati dia akan terapung, lama-lama tenggelam. Nah, yang tenggelam itu kata Imam Abu Hanifah nggak boleh lagi. Itu udah bangkai alal bangkai. Nah, bangkai kodrat. Jadi kalau dia mati terapung tuh bangkai masih bagus. Tapi kalau dia sudah tenggelam, itu udah bangkai kali, maka nggak boleh dimakan. Wa ahallu, dan menghalalkan mereka ma jazara anhul bahru, sesuatu yang menyingkirkan darinya oleh laut. Jazara, atau memisahkan darinya oleh laut. Karena hadis tadi. Nah, karena hadis ma'aqal bahru au jazara anhu fakuluhu, sesuatu yang melemparkan oleh laut, artinya terhampar ke pantai. Sesuatu yang menghamparkan, melemparkan oleh laut, atau jazara'an, oh jazara anhu, jazara apa itu tadi? Hah? Terpisah, menyingkirkan. Nah, darinya laut, fakuluhu, maka makan oleh kalian akannya. Wa ma mata fihi, dan yang mati di dalam laut, wa tofa, tenggelam ke bawah, fala ta'kulu, jangan kalian makan akannya. Karena beliau melihat daripada hadis tadi terdampar ke pantai, itu yang halal. Tapi kalau tenggelam ke bawah, itu udah busuk sekali. Itu perbedaan antara mazhab Imam Abu Hanifah dengan jumhur. Kecuali sesungguhnya Malikiyah, ulama Malikiyah abahu akla maitatis sama, mereka membolehkan memakan bangkai ikan. Nah, ini Malikiyah dalam hal ikan sama, asal ikan mau terapung atau mau tenggelam, asal bangkai ikan boleh. Wa baqiyal jaradul maita ala tahrimil maitah, dan terbiarlah bilalang mati atas pengharaman bangkai. Wa baqiya, tetaplah jaradul mayyit, bilalang yang sudah mati di atas pengharaman bangkai. Jadi mazhab Malikiyah mengatakan bilalang yang sudah mati haram. Ini kalau ketemu sama Malikiyah ini, mana cara bertanya? Kalau begitu kita tangkap bilalang, bagaimana menyembelihnya supaya nggak jadi bangkai? Hah? Daripada makan bilalang mesti sembelih dulu, mendingan nggak jadi makan bilalang. Mana cara nyembelihnya? Biasanya bilalang dimasukkan dalam botol, kemudian dihangatkan, kemudian dia mati sendiri.
Setelah mati cabut kepalanya untuk membuang kotorannya. Jadi kalau antum cabut kepalanya, kotorannya ikut. Nah, sama sayapnya dibuang. Bukanlah dibelah, belalang itu. Cabut saja kepalanya. Lepas itu digoreng. Nah, kasih sambal lado. Nah, apa dalam masyhur? Pernah makan? Pernah? Pernah? Berarti ada satu nikmat Allah yang ternikmati di dunia ini. Kasihan sekali. Nah, bikin percobaan dulu. Ada dekat-dekat jemuran tuh, angkat. Nah, cabut kepalanya, cuci, rendam dengan air garam, goreng. Nah, tapi yang salah pilih belalang. Jangan belalang yang kakinya panjang itu. Nah, itu bukan belalang itu. Apa? Itu jangan dibunuh, itu tempat bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Tanyalah sama dia. Khair. Bagaimana dahsyatnya mitos itu. Sampai-sampai belalang itu bisa tempat bertanya. Saking kuatnya sebuah mitos. Itu pernah bertanya? Jumpa? Astagfirullah. Nah, jadi mazhab Malikiyah mengatakan boleh memakan bangkai ikan apapun bangkainya, mau terapung atau tenggelam, tapi tetap belalang mati atas pengharaman bangkai. Kenapa? Li'annahu lam yasiha fi indahum syai'. Karena sesungguhnya tidak sahih tentang belalang menurut mereka Malikiyah oleh apapun. Jadi bukan belalang hidup saja, bukan belalang mati saja, belalang hidup juga nggak boleh dimakan menurut mazhab Malikiyah, karena nggak mungkin disembelih. Kenapa Malikiyah mengharamkan belalang? Karena sesungguhnya tidak ada yang sahih fihi tentang belalang menurut mereka Malikiyah oleh hadis apapun. Mereka nggak sahih. Nah, itu kan ada hadis riwayat Imam Muslim, kok nggak sahih? Zaki, itu kan ada hadis riwayat Imam Muslim, kenapa nggak sahih? Menurut Malikiyah, Abu, hah? Apa ya? Tidak sezaman. Imam Malik belum menyumpai hadis tersebut di zaman beliau hidup. Nah, dan dikatakan kenapa Imam Malik nggak ada meriwayatkan Imam Muslim? Sahih Muslim kan ada itu. Imam Muslim itu cicitnya Imam Malik, artinya dalam usia. Jadi ketika Imam Malik meninggal dunia, kemudian lahir imam-imam yang lain, kemudian lahir Imam Bukhari, lahir Imam Muslim. Jadi kenapa nggak ada hadis sahih kan sudah. Nah, kalau sekarang pengikut mazhab Maliki tidak boleh manut dengan mazhab tersebut, harus berpindah. Karena setiap ulama mazhab rata-rata mengatakan kalau ada hadis sahih itulah mazhabku. Kalau sekiranya Imam Malik mengetahui hadis tersebut, pasti beliau akan mengikutinya. Tapi di zaman beliau belum terdeteksi hadisnya, belum terseleksi, sehingga menurut mazhab Malikiyah tidak menemukan hadis sahih dalam hal tersebut. Jangan pula antum bantah, itu kan hadis sahih Muslim, kenapa nggak sahih? Saat itu Imam Muslim belum lahir. Nah, jangan kayak bodoh ikutkan salafi bodoh. Kenapa mazhab Syafi'i itu nggak ada dalil Sahih Bukhari Muslim? Memang kamu haruskan Imam Syafi'i bangkit lagi ke dunia setelah Imam Bukhari ngarang Sahih Bukhari, kemudian karang mazhab lagi dari dalam kubur,
Kadang-kadang logikanya itu terbalik. Berkata Imam Qurtubi, wa aksarul fuqaha yujizuna akla jami'i dawabil bahri hayyiha wa mayyitiha. Mayoritas fuqaha, dengan berkembangnya waktu dan zaman, ditemukannya beberapa hadis sahih, mayoritas fuqaha membolehkan memakan seluruh makhluk laut. Nah, memakan seluruh makhluk laut, baik yang hidup maupun yang mati, itulah mazhab Imam Malik. Nah, wa huwa mazhabu Malikin, dia adalah mazhab Imam Malik, artinya generasi setelahnya. Wa tawaqqafa ayyujiba fi khinziril ma. Nah, wa tawaqqafa, dan mereka terhenti, mereka tawakuf bahwa menjawab tentang anjing air, anjing laut. Tawakuf, babi air, babi laut. Nah, pernah lihat babi laut? Sama kakek dulu. Nah, ketika mereka ditanya tentang memakan hewan ini, apa hukumnya? Mazhab Malikah mengatakan nggak bisa jawab. Artinya kami nggak ada komen. Nah, takut bilang halal ternyata haram, bilang haram ternyata halal. Orang sekarang mengatakan ini bagian daripada teripang. Nah, mereka bilang itu teripang. Oke, hati-hati makan teripang. Khair. Jadi mereka tawakuf bahwa mereka menjawab tentang babi laut. Wa qala antum takuluna khinzira. Kata mereka, kalian bilang babi? Antum takuluna khinzira? Kamu bilang babi? Kalau sudah bilang babi, jangan tanya lagi apa hukumnya. Babi ya haram. Mau babi laut kah, babi hutan kah, babi kota kah? Nah, kalau sudah bilang babi, jangan tanya lagi hukumnya. Ini kata sebagian mereka. Berkata Ibnu Qasim, wa ana attaqihi wa la arahu haraman. Aku menghindari akannya. Nah, aku menghindari akannya, tapi aku tidak melihat itu hukumnya haram. Kenapa? Karena dalilnya am. Nabi katakan al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Kita kembali kepada kaidah usul, jangan terpengaruh dengan nama. Kembali kepada kaidah usul, apabila ada lafaz am, dibiarkan di atas keumumannya, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Adakah hadis yang mengharamkan babi laut? Nggak ada. Jadi sudah. Nah, berarti dia nggak haram. Tapi dalam waktu yang sama, saya menghindari memakannya karena sudah kena nama babi tadi. Nah, jelek dengan namanya, kadang ada kena nama babi. Khair. Hukum ketiga, mahya zakatul janin ba'da zabih ummi. Apakah itu menyembelih janin? Apakah dianya penyembelihan janin setelah menyembelih induknya? Ikhtalafal ulama'u fil janin alladhi zubihat ummuh wa kharaja maitan hal yukalu amla. Berbeda ulama tentang janin. Ikhtalafal ulama'u, berbeda pendapat ulama tentang janin. Alladzi zubihat ummuhu, janin hewan yang telah disembelih induknya. Wa kharaja maitan, keluar ia janin dalam keadaan mati.
hal yukalu, apakah boleh dimakan atau tidak? Zahaba Abu Hanifah, berpendapat Imam Abu Hanifah kepada sesungguhnya janin la yukalu, tidak boleh dimakan, kecuali ayyakhruja hayyan fayuzbahu, bahwa keluar ia janin dalam keadaan hidup lalu disembelih. Ternyata sudah amir tua, disembelih hewan korbannya, meronta-ronta, keluar anaknya, hidup, kita sembelih anaknya. Itu halal menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau kita belah perutnya ketemu mati, menurut Imam Abu Hanifah hukumnya haram. Kenapa? Li'annahu maitatun, karena sesungguhnya dia sudah bangkai. Wa qad qala ta'ala innama harrama alaikumul maitata. Wa zahaba Imam Syafi'i wa Abu Yusuf. Nah, Abu Yusuf ini murid utama dari Imam Abu Hanifah. Beliau sudah berbeda pendapat. Kenapa berbeda pendapat? Ada perkembangan ilmu pengetahuan, ada perkembangan informasi hadis Nabi, sehingga beliau berbeda pendapat dari gurunya. Di antaranya, beliau juga telah bergaul dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ketika Imam Syafi'i datang ke Baghdad datang ke Kufah untuk mendalami mazhab Imam Abu Hanifah. Berpendapat oleh Imam Syafi'i, Imam Abu Yusuf Muhammad bin Hasan, dua murid utama Imam Abu Hanifah, kepada annahu yukalu, sesungguhnya janin dimakan. Kenapa bisa dimakan? Li'annahu mudzakka, karena sesungguhnya janin sudah dianggap disembelih. Nah, karena sesungguhnya janin sudah dianggap disembelih menurut syariat dengan cara menyembelih induknya. Wastadallu bihadithi ummi, wastadallu bihadithin, ada ummi. Kitab saya kelebihan. Wastadallu bihadithin, mereka berdalil dengan hadis Nabi yang berbunyi zakatul janin zakatu ummihi, menyembelih janin itu dengan cara menyembelih induknya. Kalau induknya sudah disembelih, anak dalam perutnya ikut sudah disembelih. Berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala, in tamma khalqu wa nabata sya'ru ukila wa ila fala, jika telah sempurna penciptaannya, telah tumbuh bulunya, niscaya dia boleh dimakan. Wa ila, jika tidak, janin yang belum berbulu, fala, maka enggak boleh dimakan. Nah, menurut Imam Malik, di antara yang mereka makan kemarin itu enggak halal, karena belum ada bulunya. Tapi yang sudah ada bulu dikuliti halal, enggak dikuliti pun halal. Nah, makan yang bulu-bulunya. Nah, kalau antum bernazar, demi Allah, kalau saya dapat sesuatu, saya akan makan kambing 1 ekor dengan bulu-bulunya. Nah, maka nazar itu bisa tertunai dengan makan kambing yang janin kambing yang sudah tumbuh bulunya. Nggak perlu dibersihin ususnya, nggak ada kotorannya itu. Bulat-bulat tuh cuci, dah selesai cuci, rendam dengan air garam, kasih asap, goreng, crispy, makan. Nggak perlu dibelah. Ususnya itu, walaupun ada isinya di dalam apa-apa isinya, itu semuanya halal. Nah,
Imam Qurtubi, innal janina idza kharaja ba'da zabhi maitan yukalu li'annahu jara majral udwi min a'dha'iha. Sesungguhnya janin apabila keluar ia janin ba'da zabhi setelah disembelih, maitan hakadan mati, itu dimakan ia janin, boleh dimakan karena sesungguhnya janin menempati posisi salah satu organ dari organ-organnya induk. Li'annahu jara, karena sesungguhnya janin menempati majra, posisi udwi, anggota min a'dha'iha, dari anggota-anggotanya induk. Wa qala may yantasiru li Abi Hanifah, berkatalah ulama yang membela mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, berkata ulama yang membela Imam Abu Hanifah yang mengatakan memakan janin yang keluar dari hewan sembelihan haram. Lalu ketika dikatakan kepada mereka, bagaimana ada hadis di atas, zakatul janin, zakatul ummi, mereka bela dengan pembahasan begini, innal hadisa yahtamilu maknan akhar. Sesungguhnya hadis memiliki kemungkinan makna lain. Sesungguhnya hadis itu memiliki kemungkinan makna lain. Huwa, dianya makna lain adalah anna zakatal janin zakatu ummi. Sesungguhnya menyembelih janin itu seperti menyembelih induknya. Nah, ada kaf tasbih yang dibuang. Innamal mu'minuna ikhwatun. Itu dalilnya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang beriman itu saudara kandung. Dibuang kaf tasbih. Innamal mu'minuna ka ikhwatin. Orang beriman seperti saudara kandung. Nah, begitu juga di sini bisa ditafsirkan begitu. Zakatul janin ka zakati ummi. Nah, menyembelih janin sama dengan menyembelih induknya, harus di leher dan pisau waktu hidup. Nah, kalau janinmu mati belum disembelih berarti bangkai. Itu argumen dari ulama ketika dikatakan hadis itu. Imam Abu Hanifah mengharamkan janin, padahal ada hadis Nabi. Kata mereka, mana hadisnya? Zakatul janin, zakatul ummi. Kata mereka, itu hadis masih ihtimal maknanya, belum bisa diloloskan kepada yang Anda tafsirkan. Saya punya penafsiran yang lain, yaitu kaf tasbih yang dibuang. Zakatul janin ka zakati ummi, menyembelih janin sama dengan menyembelih induknya, ala haddi qaulil qail, ala haddi sesuai dengan definisi atau batasan perkataan orang berkata, qauli qauluk, kata-kataku, kata-katamu. Nah, Bana Irfan, setuju enggak? Nah, kata bapaknya. Irfan setuju enggak? Nah, kata-kataku, kata-katamu. Nah, kalau bapak setuju, saya setuju. Akhirnya bapaknya setuju. Dia terpaksa setuju. Karena dia bilang, qauli qauluk, kata-kataku, kata-katamu. Betul kata-kataku, kata-katamu? Betul? Tidak. Yang mana yang betul adalah kata-kataku sama dengan kata-katamu. Jawabanku sama dengan jawabanmu. Mazhabi mazhabuk, mazhabku adalah mazhabmu. Maksudnya mazhabku sama dengan mazhabmu. Nah, ka qauli ka mazhabik, wala haddi qauli syair, sesuai juga dengan definisi syair yang berbunyi fa ainaki ainaha, maka dua matamu dua matanya. Mana mungkin dua matamu dua matanya? Ini perkataan siapa? Hah? Mana
Mana pula Qais? Wajiduha jiduha, wajiduki jiduha. Kesungguhanmu kesungguhannya. Siwa anna azma sak minki dakik. Namun tulang betis darimu lebih halus. Nah, ini kayaknya bisa saja perkataan suami kepada istrinya mengingat tentang mantan istrinya atau mantan pacarnya. Nah, ainaki ainaha, dua matamu sama dengan dua matanya. Jiduki jiduha, semangatmu sama dengan semangatnya. Namun tulang betismu lebih kecil dari tulang betisnya. Nah, itu maknanya kaf. Ada kaf yang dibuang. Nah, begitulah kita tafsirkan hadis di atas. Zakatul janin kazakati ummi. Menyembelih janin sama menyembelih induknya. Nah, pendapat ini mendukung mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan kalau dia keluar dalam keadaan hidup lalu disembelih maka jadi halal. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum yang keempat, hal yubahul intifa'u bil maitati fi ghairil akli. Apakah dibolehkan memanfaatkan bangkai pada selain dimakan? Dengan selain dimakan? Zahaba Ata'un, berpendapat Imam Atha bin Abi Robah kepada annahu, sesungguhnya yajuzul intifa'u, boleh memanfaatkan bisahmil maita, dengan lemak bangkai, wajildiha, dan kulitnya bangkai, ka tola'is sufun, seperti menambal perahu. Katalah isufun, seperti menambal perahu. Perahu setelah kita buat supaya tidak masuk air di celah-celah papannya, kilumuri dengan lemak. Kata Imam Atha bin Abi Robah, boleh kita gunakan lemak bangkai. Nah, dan menyamak kulit. Wa hujjatuhu, argumennya Imam Atha bin Abi Robah itu annal ayat, sesungguhnya ayat, innama hiya, hanya saja dianya ayat itu, fi tahrimil akli khassatan, di dalam mengharamkan memakan secara khusus. Diharamkan dalam pengharaman memakan secara khusus. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala, menunjukkan di atasnya maksud, menunjukkan di atasnya pengharaman makan secara khusus oleh firman Allah yang berbunyi muharraman ala ta'imi yat'amuhu, diharamkan kepada orang yang memakan, yang ingin memakannya. Nah, bagaimana kita menyikapi masyarakat yang memberi memakan, yang memberi makan hewan peliharaan mereka dengan bangkai, atau kebun binatang dengan bangkai? Maka kita bawa saja kepada mazhab, ke pendapat Imam Atha bin Abi Robah. Nah, supaya kita tidak menganggap mereka melanggar satu aturan. Wa zahaba jumhur, berpendapat jumhur ulama,
kepada mengharamkannya mengambil manfaat dengan bangkai. Berpendapat jumhur ulama kepada mengharamkannya mengambil manfaat dengan bangkai dengan cara apapun. Bastadalu, mereka berdalil dengan ayat yang mulia, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan di atas kalian akan bangkai. Kembali lagi diulang ini dah 3 kali, mengidafahkan haram kepada bangkai, memberi faedah am. Artinya diharamkan intifa'u biha, memanfaatkan dengannya bangkai, biaklin, baik dengan cara dimakan atau yang lainnya. Faja'alul fi'lal muqaddar wal intifa', lalu mereka menjadikan fi'il yang ditakdirkan itu adalah intifa'. Fi'il di sini bukan fi'il lafzi, tapi fi'il makna perbuatan. Nah, menjadikan mereka akan fi'il yang ditakdirkan, maksudnya perbuatan yang ditakdirkan itu intifa'. Hurrimat alaikum intifa'ul maitati, diharamkan kepada kalian memanfaatkan bangkai. Jadi perbuatan yang ditakdirkan itu intifa'u, bukan fi'il madhi fi'il mudhari. Wastadallu, mereka berdalil seperti demikian dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda, telah mengutuk oleh Allah akan bangsa Yahudi. Hurrimat alaihim asyuhum, diharamkan di atas mereka akan lemak. Pajamaluha, lalu mereka mengolah akannya lemak. Lalu mereka mengolah akannya lemak. Lemak itu dia cairkan, lalu diambil minyaknya. Faba'uha, lalu mereka jual akannya olahan. Wa akalu asmanaha, dan mereka makan harganya lemak. Nah, berdasarkan hadis ini, maka jumhur mengatakan begitu juga dalam ayat di atas. Ketika diharamkan terhadap kalian bangkai, lalu kalian tafsirkan memakan, kemudian digunakan cara-cara yang lain, terlibat nanti kepada kasus Yahudi ketika Allah haramkan memakan lemak atau memanfaatkan lemak. Mereka cairkan lemak tersebut, mereka ambil minyaknya, mereka jual, lalu mereka makan harganya. Kata mereka, kami tidak makan lemak, tapi kami hanya menjual hasil penjualan minyak. Mereka dapat kutukan karena mengakali sebuah hukum. Nah, jangan sampai hal itu terjadi kepada kaum muslimin. Diharamkan bangkai, maksudnya makan bangkai, kami gak makan, cuman kami berikan ke lele, lelenya kami makan. Apa bedanya ini sama makan bangkai? Nah, fahadzal hadis, maka ini hadis menunjukkan di atas sesungguhnya Allah idza harrama syai'an harrama thamana. Apabila Allah mengharamkan sesuatu, Allah haramkan hasil penjualannya sesuatu, maka tidak boleh dijual dan tidak boleh dimanfaatkan dengan cara apapun dari bangkai, kecuali ma warada bihin nassu, sesuatu yang warid dengannya oleh dalil. Satu-satunya penghalalan dalil hanya kulit bangkai, itu pun dengan cara disamak, dan juga tidak boleh dimakan, hanya boleh dipakai. Hukum kelima, 7 menit. Ma huwa damul ladzi yabqa fil uruq wal laham. Apakah hukum
darah yang tersisa di dalam urat dan daging. Apakah hukum darah yang tersisa dalam urat dan daging? Ittafaqal ulama'u, telah sepakat para ulama di atas annad-dama haramun najisun, sesungguhnya darah itu haram, itu najis. Najisun bukan untuk na'at, tapi najisun adalah khobar kedua dari anna. Annad-dama haramun najisun, sesungguhnya darah itu haram, itu najis. La yukalu, tidak boleh dimakan. Wa la yuntafa'u bih, tidak boleh dimanfaatkan dengannya. Faqad zakara ta'ala, sungguh telah menyebutkan oleh Allah SWT akan darah di sini secara mutlak. Wa qayyadahu, dan Allah mengkaitkan akannya darah di dalam surah Al-An'am dengan damam masfuha, darah yang dialirkan. Menurut kaidah usul fikih, apabila ada satu dalil muqayyad, satu dalil mutlak, maka yuhtamul mutlak alal muqayyad, akan ditempatkan hadis atau dalil mutlak kepada dalil muqayyad. Wa hammalal ulama'u al mutlaq alal muqayyad, menempatkan oleh para ulama ayat mutlak atas ayat muqayyad. Walam yuharrimu, sehingga kesimpulannya mereka tidak mengharamkan darah, mereka tidak mengharamkan kecuali makana masfuha, darah yang ada itu dialirkan. Kalau darahnya tidak mengalir, tidak haram. Darahnya ada di celah-celah daging, darahnya tersimpan dalam urat-urat dalam celah-celah daging, itu darah halal. Kenapa? Karena ayat mengatakan damam masfuha, darah yang dialirkan. Maka ketika antum cuci daging, nah, dagingnya harus ditiriskan, jangan diletakkan di wadah yang tidak tiris atau wadah yang menyebabkan air menumpuk. Kalau dia menumpuk, darah keluar daripada daging, maka dia jadi darah masfuha kembali. Tercampurlah dengan air, airnya bernajis, bernajislah seluruh daging. Tapi apabila diletakkan di tempat yang berlubang, maka airnya akan turun ke bawah, darahnya tidak jadi masfuha. Darah dalam daging dimaafkan. Warada an sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya Sayyidah Aisyah pernah berkata, laula annallaha qala, jikalau bukan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, au damam masfuha, atau darah yang dialirkan, lat tataba'an nasu ma fil uruq, sungguh akan mencari, sungguh akan menyelidiki oleh manusia apa yang ada dalam urat. Kalaulah tidak ada ayat yang berbunyi damam masfuha, darah yang dialirkan, maka manusia wajib mengiris daging untuk menelusuri mana urat-urat yang ada di dalamnya darah untuk dikeluarkan. Fama khalatal lahma ghairu muharramin bi ijma'i, maka apa saja yang terbaur, apa saja yang tercampur dengan daging, itu tidak diharamkan ijma' ulama. Begitu juga kabid watihal hati dan limpa, mujma'un, itu diijma' atas tidak haramnya. Wa in kana fil asli daman, walaupun adalah pada asal usulnya dia adalah darah, karena ada dalil yang mengecualikannya. Berkata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, amma damu fa muharramun, adapun darah maka hukumnya diharamkan, malam ta'umu bihil balwa, selama tidak umum dengannya balwa, selama tidak umum balwa. Tapi kalau sekiranya ada daging
Setelah kita cuci keluar darahnya, dicuci setengah jam keluar lagi darahnya, terus saja daging itu mengalirkan darah. Nah kalau begitu masukkan aja dalam kuah gulai. Nah itu sudah darurat. Nah itu disebut dengan umum balwa. Walladhi ta'ummu bil balwa huwa damul fil laham wal uruq. Sesuatu yang umum dengannya balwa adalah darah yang ada dalam daging, darah yang ada dalam urat. Pas waktu kita potong dagingnya itu pas dengan uratnya, kita cuci terus, nggak akan pernah berhenti darahnya. Kalau itu dimaafin. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala, sesungguhnya beliau pernah berkata, sesungguhnya kami dulu kami memasak periuk di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'luha. Nah, mengatasi akannya periuk. Nah, mengatasi artinya mengamankan. Maksudnya berada di atasnya periuk oleh warna kuning dari darah. Berada di atasnya periuk oleh warna kuning dari darah. Kami makan dan kami tidak membencinya. Kami tidak memakruhkannya. Nah, setelah kita rebus, ada warna darah pada airnya, kemudian ada uap berwarna kuning, dibiarkan saja. Sama dengan kita merebus daging untuk sate, itu ada sejenis kayak apa dia? Kayak lemak menyatu, itu asal usulnya dari darah. Nah, airnya suci, membuangnya disaring, yang antum saring itu dibuang itu asal usul dari darah. Kita saring bukan karena makruh, tapi takut kelebihan kolesterol. Oke, silakan. Tadi kan salah satu contohnya tentang intifak itu kan ketika dikatakan beri makan ular. Yeah. Kalau kita tinjaukan intifak ini maknanya dalam lughah kan mengambil manfaat, mengambil manfaat. Sebagaimana yang dicontohkan tadi, yang tertera pada contoh kan cuma kilap dan jawarih. Bisa kita ambil nilai dari sana bahwanya sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Kalau kita beri ke ular misalnya, atau kepada sesuatu yang tidak menghantarkan manfaat kepada kita, itu di mana segi intifak? Bagaimana bisa disamakan dengan yang intifak dengan kita? Kalau lele kan memang jelas bermanfaat kembali untuk kita. Intifak, apa mana dasar intifak? Mengambil manfaat, mempergunakan. Baik intifak itu kepada kita atau kepada orang lain. Sama halnya dengan apakah boleh kita memberi daging babi kepada non-muslim? Ulama mengatakan tidak boleh. Akan bukan saya yang makan, dia yang makan. Nah, kita sudah mengintifak, mengambil manfaat di sana. Misalnya, mungkin secara logika mungkin tidak terpahami. Misalnya orang memelihara ular. Kalau dia pelihara ular itu si Panji, nah harusnya dia mengeluarkan uang untuk 2 ekor ayam pagi ini makan ular pitonnya. Tapi karena ada ayamnya mati 1 ekor, diberikan ke ularnya, akhirnya keluar uang untuk 1 ekor saja. Itu kan secara nggak langsung sudah intifak. Walaupun bukan sama dia intifaknya. Kalau dia biar matikan ular, apalagi seperti ular yang ada di hutan, kita beri dia makan ayam, secara tidak langsung ada intifak? Tidak, nggak ada intifak. Tapi kalau nggak antum kasih ayam yang mati tadi, ayam hidup antum yang dimakannya. Tapi karena dia sudah dikasih, dia pergi, terima kasih, ya saya nggak jadi mengganggu. Nah, jadi intifak itu jangan maknanya manfaat yang kita dapat, tapi intifak itu lebih kepada mempergunakannya. Jadi kan juga ada contoh tentang yang ditanya sama tadi tentang ketika dia berburu misalnya, berburu dapat dapat babi, dimakannya dalam keadaan bangkai.
Kalau dibiarkan kan dianggap memberi makan dengan bangkai. Nah, itu kan kalau kita tinjau sisinya dalam hal membiarkan atau gimana? Membiarkan dia. Membiarkan. Kita mampu untuk mencegahnya lalu kita biarkan. Kalau misalnya itu kan banyak kejadian seperti cicak misalnya. Cicak jatuh mati makan semut. Kita harus itu enggak. Karena semut bukan wewenang kita. Nah, semut kan bukan tanggung jawab kita. Anjing itu di bawah pengawasan kita yang punya. Kalau anjing orang lain biarin saja. Ada kita lihat anjing orang lain makan bangkai ayam, lalu kita lempar. Jangan, haram anjing makan bangkai. Nah, itu tidak wajib. Itu bukan kita yang punya tanggung jawab. Kan di sini bahasanya adalah memberi makan ke anjing. Kan nggak ada disebutkan anjing dia atau anjing siapa. Memberi makan kepada jawari. Jawari adalah hewan pemburu. Kemudian anjing yang kita punya itu di bawah kawasan kita punya tanggung jawab. Kalau dia merusak, kita yang bayar. Kalau dia mengambil manfaat, kita dapat manfaat. Nah, kalau dia melakukan perkara haram, kita dapat dosanya. Nah, semut makan cicak, akhirnya antum buang bangkai semut, bangkai cicak. Kenapa? Semut ini telah melakukan perkara haram di mata saya. Mara'am minkum munkaran falyughayyirhu fa illam yastati' bi lisanihi fa illam yastati' bi qalbihi. Itu enggak cocok. Khair insyaallah di bawah kawasan kita saja. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah.